I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line, and you know they come strap, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Pertama-tama, apa sih sistem reproduksi pada wanita itu? Jadi, sistem reproduksi pada wanita yaitu sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Nah, di sistem reproduksi pada wanita ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama, kita bahas tentang genetalia. Genetalia juga dibagi menjadi dua, yaitu genetalia eksterna dan genetalia interna. Yang pertama, kita akan membahas tentang genetalia eksterna. Apa sih genetalia eksterna? Jadi, genetalia eksterna yaitu alat kelamin yang tampak dari luar. Terdiri dari apa aja sih genetalia eksterna ini? Jadi, genetalia eksterna terdiri dari mons pubis, lalu ada klitoris, ada hymen atau selaput darah, ada vagina, lalu ada uretra, ada labia minor, ada labia mayor, ada vestibule, dan ada anus. Nah, di genetalia eksterna ini juga terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar skin. Di mana sih letaknya? Kelenjar Bartholin terletak di sisi vagina. Fungsi dari kelenjar Bartholin ini untuk melumasi vagina, dan kelenjar skin terletak di sisi uretra. Fungsinya untuk menghasilkan selaput lendir. Ya, kita akan membahas tentang genetalia interna. Yang pertama-tama, apa sih genetalia interna itu? Nah, genetalia interna yaitu alat kelamin yang tidak tampak dari luar, artinya dia berada di dalam. Genetalia interna terdiri dari uterus, bisa disebut juga dengan rahim. Di sini tempat disimpannya sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin atau dia siap untuk dilahirkan. Nah, di sini ada ovarium. Ovarium ini tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita seperti hormon estrogen dan hormon progesteron. Selanjutnya ada tuba Fallopi. Fungsinya sebagai jalur sel telur yang dari ovarium menuju uterus saat terjadinya ovulasi. Di ovarium ini terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Selanjutnya ada serviks, tempat terbentuknya selaput lendir. Nah, selaput lendir ini berfungsi untuk membantu sperma masuk melalui vagina. Selanjutnya saya akan membahas bagian-bagian panggul, yaitu ada pelvis mayor. Pelvis mayor terletak di atas linea terminalis. Pelvis minor. Kemudian pelvis minor terletak di bawah linea terminalis. Ada os ilium. Di bagian os ilium ada crista iliaca. Lalu ada spina iliaca anterior superior. Lalu ada spina iliaca anterior inferior. Ada os pubis. Yang pertama ada ramus superior ossis pubis. Lalu ada simfisis pubis. Lalu ada ramus inferior ossis pubis. Lalu di sini ada arcus pubis. Selanjutnya di bagian os ischium ada tuber ischiadicum. Kemudian ada spina ischiadica. Kemudian di sini ada acetabulum. Kemudian terdapat foramen obturatum. Kemudian ini adalah os sacrum. Kemudian ada os cocci. Selanjutnya ada foramina sacra iliaca anterior. Dan yang ini adalah promontorium. Selain itu, pada bagian keras panggul juga terdapat artikulasio atau persendian. Yang pertama ada artikulasio sacroiliaca. Yang kedua adalah simfisis pubis. Dan
yang ketiga adalah artikulatio sacrococcygeal. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang ligamen. Apa sih ligamen itu? Ligamen yaitu jaringan berserat yang bentuknya menyerupai pita elastis dan berperan sebagai penghubung antar tulang di dalam tubuh. Ligamen terdiri dari yang pertama yaitu ada ligamen sacroiliaca. Posisinya ligamen sacroiliaca ini di permukaan belakang sakrum ke tulang ilium. Selanjutnya ada ligamen sacrospinosum. Jadi letaknya itu di tulang sakrum ke spina ischiadica. Selanjutnya ada ligamen sacrotuberculosum. Letaknya itu di tulang sakrum ke tulang tuberosis ischiadica. Lalu selanjutnya ada ligamen pubicum, letaknya itu di depan tulang kokse kanan dan kiri. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang otot. Apa sih yang dimaksud dengan otot? Otot adalah sebuah jaringan konektif dalam tubuh dengan tugas utamanya kontraksi. Kontraksi otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh dan substansi dalam tubuh. Otot dasar panggul bagian luar itu ada yang pertama namanya musculus sphincter externum, lalu ada namanya musculus bulbocavernosus yang melingkari vagina, lalu ada musculus perinea transversus superficialis, ada otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus. Yang pertama itu ada musculus iliococcygeus, lalu ada musculus ischiococcygiosus, lalu ada perinea transversus profundus, lalu yang terakhir ada musculus coccygeus. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada bentuk panggul genicoid, yang kedua ada bentuk panggul android, yang ketiga ada bentuk panggul antropoid, dan yang terakhir ada bentuk panggul platypeloid. Jadi yang pertama kita akan membahas bentuk panggul genicoid. Genicoid ini hampir seperti lingkaran. Nah, bentuk panggul seperti inilah yang banyak ditemukan dan 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Di bentuk panggul genicoid ini, spina ischiadicanya itu tumpul dan tidak menonjol serta sudut arcus pubisnya membulat. Jadi yang kedua kita akan membahas bentuk panggul android. Nah, bentuk panggul android ini hampir mirip dengan jantung. Kurvatura sakrumnya hampir lurus, angulus subpubisnya sempit. 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Kalau wanita memiliki bentuk panggul seperti ini dapat mempersulit jalannya persalinan. Selanjutnya bentuk panggul yang ketiga yaitu antropoid. Bentuk panggul antropoid ini hampir mirip dengan segitiga, lalu diameter transversalnya itu berada di bagian posterior, di dekat sakrum dan spina ischiadicanya itu tidak menonjol. Nah, bentuk panggul seperti ini lebih banyak ditemukan pada laki-laki. Jika di wanita, bentuk panggul seperti ini biasanya ditemukan pada wanita yang memiliki tubuh yang tinggi, besar, dan memiliki tungkai yang panjang. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang bentuk panggul platypeloid. Bentuk panggul platypeloid ini hampir mirip dengan oval. Jarang ditemukan pada panggul laki-laki dan wanita. Gangguan perkembangan rakitis herediter dan sumbu panjang transversal. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan panggul luar. Nah, pertama-tama apa sih tujuan dari pemeriksaan panggul luar ini? Jadi tujuannya itu untuk menilai keadaan dan bentuk panggul, apakah ada kelainan atau keadaan yang dapat memperhambat jalannya persalinan. Jadi pemeriksaan panggul itu ada 4 tahap. Yang pertama ada distansia spinarum, lalu ada distansia cristarum, ada conjugata externa, dan pemeriksaan lingkar panggul. Yang pertama kita akan membahas distansia spinarum.
Nah, distansia spinarum ini pemeriksaan yang dilakukan pada spina iliaca superior inferior. Nah, jarak normal distansia spinarum ini adalah 23 sampai 25 cm. Selanjutnya ada distansia cristarum. Nah, distansia cristarum ini pemeriksaan di bagian crista iliaca destra dan sinistra. Nah, jarak normal distansia cristarum ini adalah 26 sampai 29 cm. Selanjutnya ada conjugata externa. Nah, conjugata externa ini pemeriksaan dari ujung symphysis pubis dan ujung processus spinosus ruas tulang lumbal kelima. Nah, jarak normal dari conjugata externa ini adalah 18 sampai 20 cm. Yang terakhir ada pemeriksaan lingkar panggul. Pemeriksaan lingkar panggul ini dilakukan dari atas symphysis pubis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan melingkari keseluruhan panggul. Jarak normalnya dari lingkar panggul ini adalah 80 sampai 90 cm. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it